Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ayuningsi dari Biologi 3 semester 4. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul gametogenesis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Sukriyah yang telah mengajarkan kami tentang perkembangan hewan. Baiklah, masuk saja pada pembahasan saya. Gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin dalam pembelahan meiosis. Nah, gametogenesis itu berlangsung dalam alat kelamin dalam alat reproduksi. Nah, gametogenesis itu meliputi spermatozoa dan oogenesis. Nah, masuk pembahas dalam spermatogenesis. Itu ada proses pembentukan spermatozoa atau sperma. Terjadi di testis dalam tubulus spinocerebus. Tubulus spinocerebus itu terdiri dari sel Leydig. Nah, tubulus spinocerebus itu terdiri dari jaringan ikat dan jaringan epitel. Nah, ada proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu ada tiga tahap. Yang pertama itu spermatositogenesis. Nah, spermatositogenesis adalah proliferasi spermatogonia menjadi spermatoid primer. Terjadi pada masa pubertas, diawali dengan spermatogonia membelah diri. Spermatogonia mengandung 46 kromosom. Nah, yang kedua itu meiosis. Spermatosit primer mengalami meiosis menjadi spermatosit sekunder. Sel-sel spermatosit primer mengalami meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami meiosis menjadi 4 spermatoid. Yang ketiga itu ada spermiogenesis. Selanjutnya, spermatoid berdiferensi menjadi spermatozoa atau sperma yang bersifat haploid. Tahap spermiogenesis ada 4 fase. Yang pertama itu fase Golgi, yang kedua itu fase tutup, yang ketiga itu fase akrosme, yang keempat itu fase pematangan. Nah, fase Golgi, butiran sekromosom menjadi alat Golgi dan dilapisi oleh membran dalam gelembung. Sedangkan fase tutup, gelembung akrosma membesar membentuk lapisan tipis dari pembentukan topi spermatozoa. Nah, selanjutnya pada manusia proses spermatogenesis berlangsung setiap hari. Siklus spermatogenesis berlangsung rata-rata 74 hari. Pada pria dewasa normal, proses spermatogenesis terus berlangsung sepanjang hidup. Kualitas dan kuantitas spermatozoa makin menurun dan bertambahnya usia.
masuk pada bagian-bagian spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu kepala, yang kedua itu bagian tengah, yang ketiga itu ekor. Nah, kepala mengandung nukleus, bagian ujungnya mengandung kromosom yang menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Nah, bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan spermatozoa. Ekor spermatozoa berfungsi sebagai alat gerak. Nah, masuk pada pembahasan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Proses dimulai semasa embrio awal, terhenti sebagian sewaktu lahir, dan dilanjutkan waktu akil balik. Tahap oogenesis itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu proliferasi, yang kedua itu meiosis, yang ketiga itu transformasi. Nah, proliferasi terjadi sejak embrio awal dengan membentuknya 6.000 butir. Oogenia mengalami meiosis menjadi oosit primer sebanyak 7 juta oosit. Embrio umur 5 bulan, oosit primer mengalami astasis ketika lahir berjumlah 2 juta. Selanjutnya itu meiosis. Meiosis pertama terjadi pada umur 6 bulan. Oosit primer membelah menghasilkan 1 sel oosit sekunder dan 1 sel badan kutub pertama. Meiosis kedua terjadi ketika akil balik umur 12-13. Oosit sekunder menjadi 1 oosit dan 1 polosit sekunder. Polosit primer menjadi 3 polosit. Dalam pembelahan meiosis 2, oosit sekunder membelah diri menghasilkan 1 sel oosit dan 1 buah kutub kedua. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan stoplasma. Oosit tumbuh menjadi sel telur atau ovum yang menghasilkan 23 kromosom. Nah, selanjutnya itu transformasi. Transformasi oosit ada 3 arah. Yang pertama itu phylogenesis, penyimpanan deuteroplasma atau pigmen. Yang kedua itu organisasi daerah embrio. Yang ketiga itu pembentukan selaput pelindung. Nah, oogenesis, sel telur atau ovum mengandung sumber persediaan makanan, ribosom, RRA, dan komponen-komponen sitoplasma lain yang berperan dalam perkembangan embrio. Oogenesis hanya berlangsung hingga seorang wanita berusia 40-50 tahun. Setelah wanita tidak mengalami menstruasi lagi atau menopause, sel telur tidak diproduksi lagi.
faktor kesuburan pada wanita. Yang pertama itu ada ovulasi, yang kedua itu ada anatomi, yang ketiga itu ada genetik, yang keempat itu ada hormon, yang kelima itu ada antibodi.